الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله لا موجود لا معبود لا مطلوب لا مقصود إلا الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan puji dan syukur kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah baik lahir maupun batin. Senantiasa kita taati perintah-perintah Allah, senantiasa kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama salafus saleh, dan mudah-mudahan sampai kita dan bila yaumil qiyamah kita telah mendapatkan syafaatul husna. Amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Hadirin rahimahumullah, tidak pernah bosan khatib mengingatkan dari pribadi umumnya kepada seluruh jamaah, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa. Karena dengan takwa manusia akan Allah berikan kebahagiaan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menjaga keimanan dan ketakwaan kita sampai ajal datang husnul khatimah, dapat mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, di awal saya membacakan surah Al-Baqarah 155 sampai 157, bahwasanya kata Allah, pasti kami akan mengujimu dengan perkara kelaparan, dengan perkara kekurangan harta, rasa takut diri, kekurangan buah-buahan. Maka kabar gembira bagi orang-orang yang beriman adalah wabasyiris sabirin, agar senantiasa kita bersabar atas semua itu. Dan apabila orang yang beriman terkena musibah, maka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah
dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang ingin mendapatkan kasih sayang Allah sekaligus maghfirah Allah, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebagian mufassir mengatakan ayat tersebut adalah mengingatkan bagaimana Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya hidup ini adalah ujian. Hakikat daripada hidup adalah ujian. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap ujian tersebut? Maka dari secara emosi maupun secara spiritual, maka manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mampu menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau kita telah baik yang berupa anugerah, sesuatu yang sifatnya nikmat, sesuatu yang senantiasa diinginkan oleh manusia, maupun sebaliknya musibah, sesuatu yang pastinya tidak diinginkan, hal tersebut merupakan semuanya adalah ujian. Lalu apa tujuan daripada Allah memberikan ujian kepada manusia, wabil khusus kepada orang-orang yang beriman? Tak lain adalah untuk bagaimana seseorang yang beriman itu mau mensucikan jiwa-jiwanya, sehingga dapat diketahui mana kelompok manusia yang taat kepada Allah, mana kelompok manusia yang tidak taat kepada Allah. Dengan ujian orang akan terlihat sabarnya, dengan ujian orang akan terlihat amalnya, dengan ujian orang akan terlihat syukurnya, dengan ujian orang akan terlihat kufurnya. Oleh karenanya kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadikan semua ujian, apakah bentuknya itu anugerah maupun musibah, seperti mana saudara-saudara kita 1 bulan yang lalu di Cianjur, bahkan sebelumnya di Jogja, sebelumnya di Aceh, sebelumnya di Palu dan yang lainnya. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bilang sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ingin mensucikan jiwa-jiwa yang telah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau berpikir bagaimana ujian tersebut diturunkan, tak lain adalah bagaimana untuk kita mengintrospeksi diri. Seperti mana sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa hasibu qabla an tuhasabu fa innahu ahwana li hisabikum. Hisablah, introspeksilah dirimu sebelum orang lain yang menghisab, karena dengan introspeksi maka engkau akan diringankan kelak di hari kiamat. Ini merupakan ucapan yang sangat luar biasa yang keluar daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebelum kenal dengan Islam dulunya seorang yang luar biasa jahatnya, tak tanggung-tanggung putrinya dikubur hidup-hidup. Tetapi setelah masuk Islam, beliau menjadi seseorang yang sangat ditakuti, disegani oleh orang-orang kafir, bahkan sanggup dan mampu berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya, tetapi tidak menyalahi syariat aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ketika waktu itu bagaimana para sahabat gugur meninggal menjadi para syuhada, hampir 70 hafiz yang meninggal dunia gara-gara memerangi kaum-kaum murtadin, kaum-kaum yang tidak mau membayar zakat, kaum yang mengaku menjadi nabi-nabi palsu, yang waktu itu nabi palsu diketuai oleh Musailamah al-Kadzdzab. Sahabat Umar mampu menjadi pembeda daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau sampai-sampai memberikan sebuah gagasan bagaimana caranya Al-Quran bisa dibukukan. Tatkala itu sahabat Abu Bakar sebagai khalifah tidak mau, karena Nabi tidak memberikan contoh. Nabi tidak pernah menyuruh untuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq dinyatakan untuk pergi menghadap sahabat Zaid bin Sabit yang tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Waktu itu sebagai sekretaris Nabi disuruh sahabat Umar untuk
menghadap waktu itu. Setelah menghadap, sahabat Zaid bin Harith pun selamat. Jawabannya, aku tidak berani ya Umar, tetapi dengan kekeh ngotot sahabat Umar, ini adalah tanggung jawabku dunia dan akhirat. Ini adalah perkara bid'ah yang baik, bid'ah yang enak, bid'ah yang ajib, yang luar biasa. Insya Allah umat-umat setelah kita akan mampu tetap membaca Al-Quran. Nah, ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu sampai kepada titik yang mana beliau dipercaya oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran asbabul nuzul gara-gara sahabat Umar, gara-gara pemikiran-pemikiran sahabat Umar. Maka saya ambil qaul yang mengatakan bahwasanya hisablah dirimu sebelum engkau dihisab, karena dengan hisab fa innahu ahwana hisabikum, akan memperingan engkau kelak di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalaulah setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita mau mengintrospeksi diri, ya Allah, kalaulah kita mau jujur, ya Allah, sholat jauh daripada yang namanya khusyuk, bacaan Al-Quran jauh daripada yang namanya tartil, apalagi kita mau mampu untuk memaknainya, apalagi bagaimana kita mau mengamalkannya sementara kita membacanya saja jarang, apalagi sementara kita misalkan belum bisa membacanya dengan bagus, dengan tartil, apalagi kita mau mengartikan, apalagi mengamalkannya. Ya Allah ya Rabbana, kalau kita ingin masuk surga, bijauhan pengen masuk surga, amal sedekah pun kita masih sedikit. Siapa orang yang paling banyak sedekahnya? Bisa terhitung, bisa dihitung dengan jari. Bahkan ketika kita bersedekah pun kadang-kadang riya itu hadir dalam hati kita, sombong takabur hadir dalam hati kita. Oleh karenanya kalau kita mau menghisab diri kita sendiri, Masya Allah, tabarakallah, kita akan termasuk orang-orang yang hati-hati, orang yang akan ikhtiar, akan dapat memilih mana yang baik, mana yang buruk ketika kita beramal saleh. Hadirin rahimakumullah, ketika kita beramal saleh, di antaranya adalah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat ke-97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah pastikan untuk dia adalah kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum, dan pastilah kami, kata Allah, akan membalas dengan pahala yang lebih baik daripada perkara amal yang kita lakukan. Oleh karenanya mudah-mudahan ujian yang hari ini, hari kemarin, hari yang akan datang, baik berupa anugerah, baik itu berupa musibah yang terkena untuk kita dan saudara-saudara kita, mudah-mudahan kita dapat semuanya berlaku sabar, seperti mana tadi di dalam surah Al-Baqarah, bahwasanya kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Mudah-mudahan dengan introspeksi diri kita semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki anak, kita memiliki saudara, kita memiliki orang tua, tetangga, itu harus menjadi wasilah semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa bersyukurnya kita diberikan kesehatan oleh Allah. Ini ujian. Apakah dipakai untuk ibadah atau sebaliknya untuk kemungkaran, untuk maksiat? Kita diberikan musibah oleh Allah, rasa sulit mencari ekonomi, sulit untuk mencari nafkah anak dan istri. Tetapi bagaimana sikap? Apakah kita mau terus berusaha lalu bertawakal kepada Allah? Maka apabila kita bersabar, maka apabila kita termasuk orang yang bertawakal setelah kita usaha, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang nantinya akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan maghfirah, dan akan mendapatkan senantiasa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila semuanya itu kita dapat, maka yakin pasti akan
kita kehidupan ini akan bahagia di dunia, terlebih kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita nanti akan berkumpul dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita yang kita cintai, dengan guru-guru kita yang saleh, dengan para sahabat, dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diluruskan softnya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusir azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa
وهو الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة.
ومن